Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cyber Security Management. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan kasus kebocoran perlindungan data pribadi. Saya Bayu Prilia Putra dengan NIM C1D1230054 dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi adalah kejadian di mana informasi personal seorang diakses, dicuri, atau disebarkan tanpa izin oleh pemiliknya. Informasi ini dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, rekaman medis, ataupun informasi identitas lainnya yang bersifat rahasia. Nah, mengapa kebocoran data pribadi tersebut sangat penting? Karena dapat memberikan dampak finansial berupa menyebabkan pencurian identitas dan kerugian keuangan, privasi terganggu dengan terjadinya pelanggaran hak dasar privasi seseorang, risiko keamanan di mana data yang bocor bisa digunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pemerasan, kerusakan reputasi, di mana dapat mengurangi kepercayaan terhadap individu ataupun organisasi. Konsekuensi hukum terjadinya pelanggaran undang-undang perlindungan data yang berakibat sanksi berat, serta memberikan dampak psikologis dengan menimbulkan stres ataupun kecemasan pada korban. Baiklah, berikut kita akan membahas terkait kasus-kasus yang terjadi. Yang pertama ada kebocoran data BPJS Kesehatan Indonesia yang terjadi pada tahun 2021. Pada Mei 2021, terjadi kebocoran data masif dari BPJS Indonesia. Data pribadi lebih dari 279 juta penduduk Indonesia termasuk nama lengkap, NIK, alamat, nomor telepon, dan data medis bocor dan dijual di forum dark web. Pelaku mengklaim memiliki 23 GB data yang sensitif dari server BPJS Kesehatan Indonesia, sehingga yang memberikan dampak identitas digital jutaan warga Indonesia yang terancam, potensi penipuan dan pencurian identitas yang meningkat, kerugian reputasi bagi BPJS Kesehatan, dan kepercayaan publik yang menurun, serta menjadi salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Langkah penanganan yang diambil yaitu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama BPJS Kesehatan langsung melakukan investigasi dan penguatan sistem keamanan. Kasus tersebut ditangani oleh Bareskrim Polri dan pelaku berhasil ditangkap beberapa bulan kemudian. Signifikansi dan pembelajaran, di mana kasus ini menunjukkan kerentanan sistem penyimpanan data pemerintah dan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis informasi nasional. Menjadi momentum penting dalam percepatan Undang-Undang PDP di Indonesia. Institusi pemerintah perlu menerapkan standar keamanan yang tinggi dan pengujian penetrasi berkala untuk melindungi data sensitif warga negara Indonesia. Kasus yang kedua yaitu kebocoran data Facebook atau Meta yang terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terjadi salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah Facebook, di mana data pribadi lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara yang terekspos dan tersebar di forum hacker. Data yang bocor tersebut berupa nomor telepon, ID Facebook, nama lengkap, lokasi, tanggal lahir, biodata, dan alamat email, di mana dapat memberikan dampak yaitu data pribadi 500 000 pengguna yang terekspos, peningkatan risiko phishing dan social engineering, kerugian reputasi dan finansial bagi Facebook atau Meta, serta investigasi dan tuntutan hukum dari berbagai regulator global. Penanganan yang diambil, Facebook mengakui bahwa kebocoran data tersebut berasal dari kerentanan yang sudah diperbaiki pada tahun 2019. Perusahaan memperkuat keamanan dan pengawasan terhadap aplikasi pihak ketiga.
Facebook juga menghadapi banyak tuntutan hukum dari denda dan otoritas privasi di berbagai negara, terutama di Uni Eropa. Jadi, signifikansi dan pembelajaran pada kasus tersebut menunjukkan bahwa bagaimana platform media sosial dengan miliaran pengguna menjadi target utama para peretas dan tantangan dalam mengamankan data dengan skala yang sangat besar. Pentingnya pendekatan keamanan yang berlapis dan transparansi ketika terjadinya kebocoran data, serta perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pengguna platform digital. Nah, pada kasus ketiga yaitu terjadinya kebocoran data Marriott International pada tahun 2018. Pada November 2018, jaringan Hotel Marriott International mengumumkan bahwa terjadinya kebocoran data besar yang mempengaruhi sekitar 500 juta tamu Starwood Hotels yang diakuisisi Marriott. Peretas berhasil mengakses sistem reservasi Starwood sejak 2014. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor paspor, info kartu kredit, dan detail reservasi. Sehingga memberikan dampak terhadap data pribadi 500 juta tamu hotel yang terekspos, risiko pencurian identitas dan penipuan finansial, denda GDPR sebesar 300 miliar dari otoritas Inggris, serta terjadinya penurunan drastis nilai saham dan reputasi perusahaan. Penanganan yang dilakukan di mana Marriott segera menginformasikan pelanggan yang terdampak, menyediakan layanan pemantauan penipuan identitas gratis, dan meluncurkan situs web khusus untuk informasi kebocoran. Perusahaan juga berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan keamanan cyber dan infrastruktur IT mereka. Signifikansi dan pembelajaran pada kasus tersebut menunjukkan bahwa pentingnya diligence keamanan cyber saat akuisisi perusahaan dan bahayanya serangan yang tersembunyi, di mana dalam sistem yang selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Perusahaan perlu melakukan audit keamanan secara berkala dan menerapkan sistem deteksi anomali yang dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam jaringan mereka. Berikutnya, pada kasus keempat yaitu terjadinya kebocoran data Tokopedia Indonesia pada tahun 2020. Pada Mei 2020, platform e-commerce terbesar Indonesia yaitu Tokopedia mengalami kebocoran data yang masif. Sekitar 91 juta akun pengguna dan lebih dari 7 juta akun merchant bocor dan dijual di dark web. Data yang terekspos termasuk email, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, dan password yang sudah di-hash. Sehingga memberikan dampak pada data pribadi puluhan juta pengguna terekspos, potensi pengambil alihan akun dan penipuan online meningkat. Kerugian reputasi dan kepercayaan konsumen bagi Tokopedia, serta investigasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Penanganan yang dilakukan yaitu Tokopedia segera meningkatkan keamanan sistem dan mengharuskan pengguna untuk mengubah password, di mana perusahaan juga menerapkan autentikasi dua faktor dan melakukan audit keamanan menyeluruh. Kasus ini menjadi salah satu pendorong pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Signifikansi dan pembelajaran pada kasus tersebut di mana platform e-commerce terbesar di Indonesia mengalami kebocoran ini terjadinya penyorotan kerentanan ekosistem digital Indonesia dan kesiapan perusahaan teknologi lokal dalam menghadapi ancaman global. Platform e-commerce perlu menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data sensitif dan membangun tim respon insiden yang efektif. Kasus yang kelima yaitu kebocoran data Yahoo pada tahun 2013 sampai 2014. Yahoo mengalami dua kebocoran data masif yang baru terungkap pada 2016.
di mana serangan pertama terjadi pada 2013 mempengaruhi 3 miliar akun Yahoo, sementara serangan kedua pada 2014 mempengaruhi 500 juta akun. Nah, di mana data yang dicuri termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, password yang sudah dihash, dan pertanyaan keamanan baik terenkripsi maupun tidak terenkripsi. Sehingga berdampak menjadi kebocoran data terbesar dalam sejarah internet. Jutaan pengguna berpotensi menjadi korban pencurian identitas, penurunan nilai akuisisi Yahoo oleh Verizon sebesar 350 juta dolar, dan denda serta tuntutan hukum dari berbagai negara. Nah, penanganan yang diambil yaitu Yahoo mewajibkan semua pengguna untuk mengubah password, serta mengganti pertanyaan keamanan. Perusahaan juga meningkatkan enkripsi dan sistem keamanan mereka. Kasus ini menyebabkan perubahan signifikan dalam manajemen Yahoo dan menjadi pembelajaran penting bagi industri teknologi tentang pentingnya keamanan cyber yang proaktif. Signifikansi dan pembelajaran pada kasus tersebut menunjukkan bagaimana kelalaian dalam keamanan cyber dapat berdampak langsung pada valuasi perusahaan dan proses akuisisi. Menjadi kasus pembelajaran klasik dalam manajemen risiko cyber, di mana perusahaan teknologi perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam keamanan cyber dan mempersiapkan strategi komunikasi krisis yang efektif saat terjadinya pelanggaran data. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kelima kasus tersebut yaitu kebocoran data yang telah dibahas pada BPJS Kesehatan Indonesia, Facebook atau Meta, Mario International, Tokopedia, dan Yahoo, di mana menunjukkan bahwa tidak ada organisasi yang benar-benar kebal terhadap keamanan cyber. Terlepas dari besarnya skala atau kecanggihan infrastruktur mereka. Kebocoran data ini tidak hanya berdampak pada privasi dan keamanan jutaan individu, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi organisasi terdampak. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya menerapkan pendekatan keamanan yang berlapis, melakukan pengujian keamanan berkala, membangun budaya kesadaran keamanan cyber, dan memiliki rencana respon insiden yang efektif. Kebocoran data ini juga menjadi pendorong penting bagi perkembangan dan penerapan regulasi perlindungan data pribadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sekianlah presentasi terkait mata kuliah Cyber Security Management yang membahas kasus-kasus kebocoran data pribadi. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.